Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat kepada Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Nur Sahran MKep, dosen pada program studi Diploma 3 Keperawatan, jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2026. Video ini saya sampaikan sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT pada bidang pengajaran. Pembelajaran yang ditampilkan merupakan perkuliahan pada salah satu mata kuliah inti yang saya ampuh sesuai bidang keilmuan saya, yaitu mata kuliah perawatan medikal bedah. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah WAT.05.03.2026. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 pertemuan tatap muka di kelas dan 2 pertemuan pada UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar keperawatan medikal bedah serta asuhan keperawatan medikal bedah pada gangguan akibat masalah patologis berbagai sistem tubuh. Adapun CPL, prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. 1. Lulusan mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga maupun kelompok dalam kondisi biasa dan dalam kondisi gawat darurat bencana dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial, kultural, spiritual yang menjamin keselamatan pasien sesuai dengan standar profesi keperawatan. Berikutnya, lulusan yang menerapkan konsep, prinsip, dan teknik komunikasi terapeutik dalam melaksanakan asuhan keperawatan secara komprehensif sesuai dengan kode etik keperawatan. Lulusan mampu memberikan pendidikan kesehatan, konseling dalam asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat secara tepat sesuai standar profesi keperawatan yang berlaku. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain: mahasiswa mampu memahami tentang pengelolaan penyakit tropis, infeksi, endemis, HIV/AIDS, gangguan kebutuhan oksigen patologis, sistem pernapasan dan kardiovaskular, gangguan kebutuhan nutrisi akibat patologis sistem perkemihan dan metabolik endokrin, gangguan kebutuhan cairan akibat patologis sistem pencernaan dan perkemihan. Selanjutnya, mahasiswa mampu menguraikan gangguan kebutuhan aktivitas akibat patologis sistem muskuloskeletal, persarafan, dan indera, gangguan kebutuhan istirahat dan tidur akibat patologis sistem persarafan dan integumen, gangguan kebutuhan suhu tubuh akibat patologis berbagai sistem tubuh, gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman akibat patologis sistem integumen dan imun, serta gangguan pemenuhan kebutuhan tubuh akibat tindakan operatif. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami teknik komunikasi terapeutik dalam melakukan prosedur tindakan keperawatan medikal bedah. Berikutnya, terakhir, mahasiswa dapat memahami edukasi saat melakukan tindakan keperawatan medikal bedah. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah Delivery, Instructing, and Assessment atau DIA.
Untuk delivery, saya mengunggah materi dan RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD Poltekkes Kemenkes Bengkulu, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk menguatkan pemahaman mahasiswa. Aspek asesmen saya lakukan secara bersambungan melalui penilaian dari tugas kelompok, tugas individu, presentasi, observasi, kuis, UTS, dan UAS. Berikutnya adalah kriteria penilaian dari mata kuliah ini, diantaranya pertama tugas dengan bobot 30%, kemudian kuis dengan bobot 20%, kemudian observasi dengan bobot 20%, dan selanjutnya UTS dan UAS dengan masing-masing bobot 15%, sehingga total penilaian menjadi 100%. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada pertemuan keempat dengan materi asuhan keperawatan pada pasien BPH. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada pertemuan yang keempat, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas banyak hal terkait sistem perkemihan. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan BPH atau benigna prostat hipertrofi. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum saya lanjutkan, ada yang sudah pernah dengar tentang BPH? Ada yang sudah pernah tahu? Belum. Baik, kalau belum nanti akan kita bahas lebih lanjut. Akan tetapi mungkin perlu saya sampaikan kembali bahwa BPH itu adalah salah satu penyakit bagian dari sistem perkemihan. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau sudah secara luas mengeksplorasi tentang anatomi fisiologi sistem perkemihan. Ada yang masih ingat apa saja organ-organ utama pada sistem perkemihan? Boleh, silakan, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ya. Ada ginjal, kemudian ada ureter, ada kandung kemih, terakhir ada ureter. Ureter. Baik. Oke, sekarang lebih kita lengkapi. Ada yang mau melengkapi? Mungkin kalau dari jumlah dari organnya sudah betul apa yang disampaikan oleh siapa? Naswa. Boleh tahu, Zahran, berapakah jumlah ginjal kita? Ginjal ada 2, kemudian ureter ada berapa? Ada 2, satu lagi ada 1, ureter ada 1. Oke. Jadi benar sekali rekan-rekan sekalian bahwa secara anatomi fisiologinya sistem perkemihan itu terdiri dari 2 buah ginjal, kemudian 2 ureter, 1 kandung kemih, dan 1 uretra. Nah, pada hari ini kita akan mencoba membahas salah satu kondisi patologis pada organ yang baru tadi kita sebutkan, yaitu namanya BPH atau benigna prostat hiperplasia. Nah, kalau dilihat dari judulnya, kalau menurut rekan-rekan atau menurut pemikiran rekan-rekan, di mana sih tempat kejadian perkaranya atau masalah patologis ini? Ada yang tahu? Di kandung kemih atau di bawah kandung kemih, dan satu lagi kemungkinan atau di pangkal uretra. Baik, untuk lebih lengkapnya akan kita lanjutkan pada slide berikutnya. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum kita lanjutkan, harapannya nanti setelah kita mengikuti perkuliahan ini, yang pertama mahasiswa mampu mengidentifikasi data fokus masalah-masalah pada sistem perkemihan. Kemudian berikutnya
mahasiswa mampu menetapkan diagnosa keperawatan pada masalah sistem perkemihan. Kemudian berikutnya mahasiswa mampu menyusun intervensi atau memilih intervensi yang tepat untuk masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh pasien dengan masalah sistem perkemihan. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu membuat evaluasi terhadap tindakan dan proses asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami masalah pada sistem perkemihan. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan memulai perkuliahan dengan terlebih dahulu membahas tentang definisi dari BPH. Jadi BPH itu adalah pembesaran kelenjar prostat dan biasanya terjadi pada laki-laki berusia di atas 50 tahun. Artinya insidennya itu tidak terlalu tinggi atau mungkin sedikit pada laki-laki yang berada pada rentang usia di bawah 50 tahun. Baik teman-teman, berikutnya akan kita bahas tentang etiologi dan faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya BPH. Yang pertama adalah penuaan, di mana sebagaimana yang kita ketahui bahwa usia itu akan sangat berpengaruh dengan pengaturan hormon secara keseluruhan dalam tubuh kita, termasuk hormon-hormon yang mengatur kelenjar prostat. Kemudian yang kedua adalah faktor genetik. Faktor genetik adalah faktor yang diturunkan dari generasi-generasi sebelum kita. Artinya ada kemungkinan atau ada peluang orang yang mengalami BPH sebelumnya itu akan menurunkan kondisi yang sama kepada generasi-generasi di bawahnya. Kemudian yang ketiga adalah pola hidup. Orang yang obesitas, kemudian kurang aktivitas fisik, diet yang mengutamakan lemak atau tinggi lemak itu berisiko untuk mengalami terjadinya BPH. Jadi ada 3 faktor utama yang dianggap atau diduga menjadi risiko penyebab terjadinya BPH. Bisa kita ulangi bersama-sama. Yang pertama adalah penuaan, kemudian yang kedua adalah dan yang ketiga adalah pola hidup. Ya, bisa dipahami sampai sini? Akan kita lanjutkan dengan manifestasi klinis dari BPH atau ciri-ciri atau gejala umum yang bisa kita amati untuk menduga atau memastikan orang itu mengalami BPH atau tidak. Yang pertama, ada 2 sebetulnya gejala umum yang bisa diamati. Yang pertama gejala iritatif namanya, kemudian yang kedua adalah gejala obstruktif. Gejala iritatif adalah gejala yang menunjukkan terjadinya suatu iritasi pada kelenjar atau saluran urin. Kemudian yang kedua adalah gejala obstruktif yang menunjukkan atau ciri-ciri dari adanya obstruksi pada saluran kemih. Pertama akan kita bahas tentang gejala iritatif. Yang pertama adalah frekuensi buang air kecil yang meningkat dibandingkan dengan kondisi biasanya, terutama nokturia atau berkemih di malam hari. Kemudian yang kedua, gejala iritatif yang kedua adalah urgensi, yaitu ketidakmampuan untuk menahan buang air kecil. Kemudian berikutnya adalah disuria. Disuria artinya adalah merasakan nyeri saat berkemih. Berikutnya kita akan membahas tentang gejala obstruktifnya atau adanya sumbatan. Yang pertama akan terlihat pancaran urin yang melemah. Jadi tidak kencang atau tidak kuat seperti kita berkemih saat kondisi normal. Kemudian yang berikutnya adalah biasanya buang air kecilnya akan terputus-putus, tidak sekaligus begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah terminal dribbling namanya, atau menetes di akhir. Sudah selesai kita BAK tapi masih disusul oleh tetesan urin yang sebetulnya tanpa kita sadari. Kemudian yang berikutnya adalah rasa tidak tuntas setelah berkemih. Mungkin rekan-rekan pernah merasakan hal ini. Cuman kalau hanya sesekali tidak berulang-ulang, bukan berarti menandakan saudara atau rekan-rekan mengalami BPH. Baik, tadi sudah kita bahas tentang gejala klinis dari orang yang kita duga atau ingin kita memastikan dia itu mengalami BPH. Untuk memastikan bahwa orang itu atau pasien itu mengalami BPH atau bukan, maka perlu dilakukan pemeriksaan diagnostik yang lebih lengkap. Biasanya meliputi beberapa pemeriksaan. Yang paling umum itu yang pertama adalah pemeriksaan dubur atau istilahnya itu rectal
use ya, colok dubur. Nanti akan ketahuan berapa besar ukuran pembesaran dari kelenjar prostatnya. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan laboratorium. Bisa macam-macam, terdiri dari pemeriksaan urin untuk mendeteksi adanya infeksi atau adanya hematuria atau adanya perdarahan yang terlihat di urin. Oke rekan-rekan, kita sudah membahas tentang etiologi, kemudian membahas tentang manifestasi klinik, kemudian membahas tentang etiologi atau faktor risiko. Lalu yang berikutnya adalah sudah kita bahas juga tentang pemeriksaan penunjangnya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Belum. Lanjutkan, mungkin saya perlu mereview kembali tentang manifestasi klinik dan pemeriksaan penunjang. Ada yang mau menyampaikan atau menyampaikan kembali tentang apa manifestasi klinik dari pasien atau orang yang kita duga mengalami BPH? Silakan. Ada? Oke, silakan. Siapa namanya? Ya. Mengenai manifestasi klinis pada BPH yang sampaikan. Iya. Jadi secara dua iritatif dan juga Gejala iritatif dan gejala obstruktif. Oke. Nah, untuk iritatif itu yang pertama urgensi Urgensi atau tidak bisa menahan BAK ya, BAK. Kemudian berikutnya dysuria, rasakan merasa nyeri saat berkemih, terus frekuensi BAK-nya itu meningkat apalagi pada malam hari. frekuensi BAK meningkat terutama pada malam hari. Baik, yang berikutnya Itu yang pertama adanya pancaran urinnya itu melemah. pancaran urin yang melemah, Kemudian pada saat berkemih itu tetesannya itu di akhir masih ada. masih ada tersisa gitu ya. Yang kadang-kadang tidak disadari. Terakhir, Terakhir itu pipisnya itu tidak. Kemudian yang terakhir itu tidak tuntas saat setelah berkemih. tidak berkemih. Maksudnya tidak tuntas bagaimana itu ya? Jadi pada saat berkemih itu masih Merasakan adanya urin di dalam kandung kemihnya. Baik, terima kasih, berikan tepuk tangan yang meriah untuk. Baik, apa yang sudah disampaikan oleh Alia sudah sangat jelas dan sangat lengkap. Berikutnya saya ingin mendapatkan jawaban tentang pemeriksaan penunjang pada pasien BPH. Ada yang mau menjelaskan? Sebelah kiri sudah, sebelah kanan ya, silakan. Boleh tahu namanya siapa? Zara. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang pemeriksaan penunjang BPH. Ya. Dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu rectal touch, yang tujuan untuk mengetahui ukuran pembesaran prostat. Kelenjar prostatnya. Kemudian yang kedua itu pemeriksaan laboratorium melalui beberapa pengecekan klinis. Oke, baik, terima kasih. Sudah membahas secara tuntas tentang definisi, kemudian manifestasi klinik, kemudian etiologi, lalu pemeriksaan yang diperlukan untuk pasien BPH. Berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan tentang tahap kedua asuhan keperawatan, yaitu menetapkan diagnosa keperawatan yang mungkin terjadi atau dialami oleh pasien yang mengalami BPH. Baik, mungkin sebelum kita lanjutkan, saya ingin mendengarkan pendapat dari rekan-rekan. Apa yang rekan-rekan bayangkan tentang permasalahan-permasalahan yang mungkin dihadapi atau dirasakan oleh pasien yang mengalami BPH? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Ada, oke, silakan. Fatima ya. Kalau untuk masalah yang itu dihadapi oleh pasien yang mengalami BPH itu yang pertama, yang pertama itu yang berkaitan dengan sistem perkembangan, gangguan pemenuhan kebutuhan eliminasi, karena sesungguhnya sistem perkembangan itu adalah diciptakan oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan eliminasi manusia. Apalagi ada lagi ketidakmampuan menahan BAK, kemudian gangguan pengosongan kandung kemih saat berkemih. Jadi saat berkemih. Oke, baik, terima kasih, berikan tepuk tangan yang meriah.
Baik rekan-rekan, saya kira apa yang disampaikan oleh Fatima sudah sangat relevan dengan apa yang sudah saya buat dalam PPT ini. Jadi masalah-masalah keperawatan yang akan dihadapi atau dirasakan oleh pasien BPH itu sekali lagi adalah masalah-masalah yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan eliminasi. Dari sekian banyak gangguan pemenuhan kebutuhan eliminasi itu, saya merangkum ada beberapa diagnosa utama terkait dengan gangguan eliminasi itu. Yang pertama adalah, diagnosa pertama adalah inkontinensia urin atau ketidakmampuan untuk menahan urin di dalam kandung kemih yang biasa disebut dalam bahasa keseharian itu dengan istilah beser kan. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah kemungkinan ya orang yang mengalami BPH itu akan mengalami retensi urin disebabkan oleh adanya penyempitan saluran di ureter oleh pembesaran kelenjar prostat. Kemudian yang ketiga, diagnosa keperawatannya adalah gangguan eliminasi urin yang sebetulnya mewakili dua diagnosa yang terjadi sebelumnya, baik inkontinensia urin maupun retensi urin. Ini adalah tiga diagnosa utama terkait dengan pemenuhan kebutuhan eliminasi. Selain diagnosa utama ini, tentu pasti akan terjadi juga atau dirasakan juga oleh pasien tentang masalah-masalah keperawatan yang lain. Dan yang biasa terjadi atau mungkin terjadi pada pasien BPH selain tiga diagnosa utama ini adalah seperti misalnya nyeri akut, kemudian gangguan rasa nyaman. Kenapa gangguan rasa nyaman? Karena tidak bisa mengendalikan urin. Kemudian berikutnya adalah gangguan pola tidur. Kenapa bisa gangguan pola tidur? Karena tidak bisa mengontrol kapan mau berkemih. Kemudian berikutnya adalah personal hygiene yang buruk gitu ya, karena sekali lagi tidak bisa mengontrol pengeluaran urin pada tempatnya. Itu baru sebagian kecil, tentu masih banyak masalah-masalah lain, dan jika kita eksplorasi lebih dalam akan banyak kita temukan. Baik rekan-rekan, setelah kita menetapkan beberapa diagnosa utama dan beberapa diagnosa pendamping, berikutnya tentu kita akan melanjutkan proses asuhan keperawatan itu pada tahap yang ketiga, yaitu menentukan intervensi atau rencana keperawatan yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh pasien ya. Terutama sekali lagi terhadap tiga diagnosa keperawatan yang sudah kita temukan atau kita duga akan dialami oleh pasien ya. Sebagaimana buku panduan yang sudah rekan-rekan baca ya, sebetulnya intervensi itu sudah sangat mudah kita tentukan ya, ketika kita sudah bisa menemukan atau mengidentifikasi masalah-masalah keperawatan apa saja yang kita temukan. Nah, dalam buku standar intervensi keperawatan Indonesia yang menjadi salah satu literatur yang kita gunakan pada mata kuliah ini, sudah tersedia semua intervensi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pasien. Hanya sekarang bagaimana kita memilih mana jenis-jenis intervensi yang relevan dengan apa yang dirasakan oleh pasien. Berikut saya merangkum beberapa contoh intervensi terhadap tiga diagnosa keperawatan yang tadi sudah kita temukan. Yang pertama, diagnosa keperawatan retensi urin misalnya. Ya, ini mungkin hanya sebagian kecil yang saya anggap relevan dengan masalah-masalah atau gejala yang sedang dialami oleh pasien, seperti retensi urin. Mungkin kita bisa melakukan pemasangan kateter atau kateterisasi urin. Kenapa ini dilakukan? Karena untuk membantu ya mengurangi urin. Kenapa dibantu pada pasien BPH? Karena terjadinya penyempitan uretra. Pemasangan kateter bertujuan untuk menghilangkan penyempitannya dengan cara memasangkan selang. Nah, berikutnya adalah irigasi kateter. Artinya kan ini mungkin kita lakukan atau sebuah intervensi yang kita lakukan ketika pasien itu sudah terpasang oleh kateter. Kenapa harus dilakukan? Karena kadang-kadang kateter yang dipasang pada pasien BPH itu sering mengalami sumbatan. Makanya kateternya harus diirigasi. Kemudian perawatan kateter, sekali lagi harus kita pahami bahwa pasien BPH itu biasanya akan dipasang kateter dalam waktu yang cukup lama, sehingga perawatan kateter menjadi poin penting yang harus kita lakukan. Berikutnya perawatan perineum. Kenapa dirawat perineumnya?
ya. Karena kadang-kadang yang tadi kita sebutkan di awal, ya, perubahan pola eliminasi itu menyebabkan urin itu dikeluarkan tidak pada tempatnya. Artinya kadang-kadang dia menetes di perineum, sehingga perineumnya itu harus menjadi fokus juga untuk kita lakukan pemantauan dan perawatan. Itu ya. Berikutnya untuk diagnosa keperawatan gangguan eliminasi urin. Hampir mirip gitu kan, tinggal kita sesuaikan mana yang paling relevan dengan kondisi klinis yang dihadapi oleh pasien. Demikian juga untuk diagnosa keperawatan yang ketiga, yaitu inkontinensia urin, hampir mirip dengan retensi urin. Ya, semua intervensi keperawatan itu sekali lagi tinggal kita sesuaikan dan dipilih sesuai dengan kondisi klinis pasien. Rekan-rekan sekalian, yang sudah kita bahas itu adalah merupakan intervensi keperawatan yang bisa kita berikan kepada pasien yang mengalami BPH. Selain intervensi keperawatan, tentu ada upaya-upaya lain secara medis yang bisa kita berikan kepada pasien BPH untuk mengatasi masalahnya. Seperti yang terlihat dalam slide, yaitu yang pertama adalah pemberian obat-obatan medikamentosa, di mana obat-obatan ini berfungsi untuk memperkecil ukuran prostat, punya prostat. Kemudian yang kedua adalah merelaksasi otot-otot sekitar prostat, ya. Kemudian ada tindakan bedah seperti TRUP, di mana tujuannya adalah untuk menghilangkan sebagian kelenjar-kelenjar yang mengalami pembesaran. Dan yang berikutnya adalah pemantauan secara umum gejala-gejala BPH yang sedang dialami oleh pasien, dan ketika diperlukan nanti bisa diberikan tindakan lebih lanjut. Baik rekan-rekan sekalian, demikian pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pemahaman kita bersama. Sebelum ditutup, saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk bertanya atau menyampaikan sesuatu jika diperlukan. Silakan jika ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan untuk kita sama-sama bahas. Tidak ada? Cukup ya? Jelas semuanya? Terima kasih. Kalau memang tidak ada pertanyaan, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan hari ini, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa setelah sesi perkuliahan saya akan melakukan penilaian atau asesmen terhadap keberhasilan perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan cara silakan saudara-saudara, rekan-rekan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sediakan dalam Google Form sebagaimana yang tersedia pada layar berikut ini. Ya, silakan keluarkan HP-nya masing-masing dan silakan untuk di-scan barcode-nya. Nanti semua jawaban itu akan terkumpul dalam aplikasi saya dan akan saya nilai nanti setelah pertemuan ini. Baik rekan-rekan, terima kasih sudah mengerjakan kuis yang sudah saya berikan. Dengan demikian kita akhiri kuliah kita pada hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenaan. Mari kita akhiri kuliah kita pada siang hari ini dengan sama-sama berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan proses pembelajaran yang saya laksanakan sebagai bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Dan semoga video ini menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen saya tahun 2026. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.